Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita melanjutkan topik bahasan kita dari video sebelumnya, yaitu mengenai persamaan diferensial. Di mana di video ini kita lebih fokus ke persamaan diferensial order 1. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa persamaan diferensial order 1 itu merupakan persamaan diferensial yang paling sederhana. Kenapa? Karena pada persamaan diferensial order 1 itu kita hanya melibatkan turunan pertama dari satu fungsi yang belum diketahui. Kemudian ini ada sedikit definisi, mungkin ini sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu mengenai solusi. Jadi suatu fungsi Y sama dengan fx dikatakan merupakan solusi suatu persamaan diferensial jika persamaan tersebut tetap terpenuhi dengan digantikannya Y dengan turunannya dalam persamaan tersebut oleh fx dan turunannya. Oke, intinya sih sebenarnya dari kalimat yang berbelit-belit ini ya, intinya adalah jika ada satu fungsi Y sama dengan fx, kita substitusi ke dalam satu persamaan diferensial dan ternyata itu memenuhi, maka si Y sama dengan fx itu bisa kita katakan sebagai solusi dari persamaan diferensial tersebut. Itu intinya. Itu sebenarnya udah kita bahas di video sebelumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kalian kembali ke video sebelumnya. Oke, lanjut penyelesaian atau solusi dari persamaan diferensial order 1 gitu ya. Walaupun persamaan diferensial order 1 ini dikatakan sebagai persamaan diferensial yang sederhana, namun terdapat beberapa kasus dan beberapa cara dalam menentukan penyelesaiannya atau menentukan solusi dari persamaan diferensial order 1 tersebut. Apa aja? Yang pertama ada integral langsung, kemudian yang kedua ada pemisahan variabel, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan substitusi Y sama dengan Vx, cuma di sini syaratnya persamaan diferensialnya harus homogen. Kemudian yang keempat, kita bisa menentukan dia persamaan diferensial eksak atau tidak eksaknya. Kemudian yang terakhir ada menggunakan faktor pengintegralan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita menggunakan metode penyelesaiannya dengan menggunakan integral langsung. Ya. Nah, bentuk persamaan diferensial yang bisa kita gunakan dengan metode integral langsung ini bentuk umumnya seperti ini. dy dx sama dengan fx. Jadi maksudnya di ruas kanan itu hanya memuat variabel x saja. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, bagaimana metode menyelesaikannya? Yaitu dengan mengintegralkannya langsung. Ya, berarti integralkan dy dx sama dengan fx, berarti kita peroleh y sama dengan integral dari fx dx. Langsung kita integralkan yang di ruas kanan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ini misalkan dy dx-nya adalah 3x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Karena ini di ruas kanan ini hanya satu fungsi yang memuat x saja, berarti kita bisa menggunakan integral langsung di sini, maka diperoleh solusinya yaitu y sama dengan integral dari ini, maka hasilnya adalah x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Nah, ini dikatakan sebagai solusi umum dari persamaan diferensial kita. Mungkin kalau bagi yang lupa apa itu solusi umum, ada lagi istilahnya solusi umum dan solusi khusus gitu ya. Bagi yang lupa tentang solusi umum dan solusi khusus, silakan kembali lagi ke video yang sebelum ini tentang pengantar persamaan diferensial. Apa itu solusi umum dan apa itu solusi khusus. Oke, contoh itu contoh dari persamaan diferensial menggunakan metode integral langsung. Namun permasalahan yang sering kita temui dalam persamaan diferensial gitu ya, tidak akan sesederhana contoh yang tadi gitu ya. Jadi keseringan tidak sesederhana itu. Nah, bagaimana metode lainnya yang bisa kita gunakan? Ada salah satunya yaitu pemisahan variabel. Pada saat kasus yang seperti apa kita menggunakan metode ini? Jadi jika si persamaan diferensialnya itu dinyatakan secara implisit, jadi maksudnya seperti ini, kalau yang tadi integral langsung itu yang di ruas kanan itu hanya ada fx, jadi hanya ada variabel x saja yang di ruas kanan. Jadi kalau pada saat yang ini dy dx sama dengan fxy, berarti di ruas kanan itu tergabung ada x dan y-nya. Jadi kita harus memisahkan dulu si variabel x dan variabel y ini, kita kelompokkan dia terhadap masing-masing variabelnya. Jadi maksudnya y kita kumpulkan dengan dy, x kita kumpulkan dengan dx gitu ya. Mungkin lebih jelasnya kita langsung ke contoh aja. Contohnya ini dy dx sama dengan eksponen x dikurang y. Nah, ini di ruas kanan ini ada variabel x, ada variabel y. Langkahnya adalah yang pertama kita pisahkan dulu. Eksponen x kurang y ini
eksponen X kurang Y ini bisa kita nyatakan menjadi seperti ini, ya kan, eksponen X per eksponen Y, ini sifat eksponen ya. Nah, jika sudah kita ubah seperti ini, nah dari sini bisa kita kelompokkan lagi. Eksponen Y ini kita pindah ke kiri, berarti kan naik ya, eksponen Y dy. Kemudian dx ini pindah ke kanan, berarti eksponen X dx jadinya. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian sebenarnya kalau dari sini langsung diintegralkan boleh, cuman kalau yang di slide ini saya pindahkan lagi ke kiri, eksponen y dy dikurang eksponen x dx sama dengan 0. Sudah sampai sini langsung integralkan, hasil integralnya kita peroleh, ini dia. Eksponen y dikurang eksponen x sama dengan c, atau eksponen y sama dengan eksponen x ditambah c. Oke, contoh berikutnya seperti ini, dy dx sama dengan 1 per xy. Kalau seperti ini kan langsung ya. Jadi y-nya ke kiri, dx-nya ke kanan, berarti jadi nih y dy sama dengan dx per x atau seper x dx ya. Kemudian sebenarnya dari sini langsung diintegralkan boleh. Kalau yang ini saya pindahkan ke ruas kiri dulu, berarti jadi y dy dikurang dx per x sama dengan 0. Dari sini kita integralkan di sini misalkan integral 0-nya adalah C1, di sini integral Y itu adalah setengah Y kuadrat, integral seper X dx itu adalah ln X gitu ya. Kemudian dari sini ini pindah ke kanan, ini sebenarnya bolak-balik ya. Maunya dari sini aja tadi langsung integral boleh, langsung kita peroleh Y kuadrat per 2 sama dengan ln X tambah C1. Kemudian 2 yang ini, jadi kedua ruas kita kalikan 2, maka kita peroleh Y kuadrat sama dengan 2 ln X tambah 2 ln C. Ya, jadi yang kanan dikali 2, berarti 2 yang di bawahnya habis, tinggal Y kuadrat. Yang kiri jadi 2 ln X ditambah 2 ln C1. Menggunakan sifat ln ya, ini 2 ln X ini sama dengan ln X kuadrat. Jadi sama ini. Nah, ini C2, ini sama dengan 2C1. Sebenarnya mau ditulis C aja juga nggak masalah, karena C-nya belum diketahui juga, asal jangan C ini sama dengan C yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, dapatlah di sini penyelesaian kita adalah Y sama dengan akar dari ln X kuadrat ditambah C2. Ini dia penyelesaian kita, solusi umumnya. Kemudian ada satu lagi contohnya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, X dy dikurang Y dx sama dengan 0. Bagaimana cara pemisahan variabelnya? Yaitu, nah sebelum ke sini nih, bagaimana bisa dapat langsung ke sini, yaitu langkah pertama kita pindah ruaskan dulu salah satu dari ini. Berarti yang negatif lah ya kita pindahkan ke sini biar dia jadi positif nih. X dy itu sama dengan y dx. Iya, ya kan ini kalau udah pindah ruaskan ini, kelompokkan lagi. Kelompokkan variabelnya X dengan X, Y dengan Y. Berarti X ke kanan, Y ke kiri. Kalau Y ke kiri berarti jadi seper Y dy. X ke kanan berarti jadi seper X dx. Ini integralkan langsung boleh, kalau yang ini kan saya pindahkan. Kita coba yang ini kita integralkan langsung, berarti integral seper Y dy. Ini maaf ya tulisannya jelek. Integral seper X dx. Ya, kemudian integral seper Y dy itu berarti ln Y. Kemudian C-nya kita gabung semuanya di kanan ya. Integral seper X itu adalah ln X ditambah dengan C. Dimana C ini adalah C yang di kanan ditambah dengan C yang di kiri. Kebalik. C yang di kiri ditambah dengan C yang di kanan. Ini C gabungan ya. Makanya udah kita dapat ini. Ya. Atau ini cara yang integral langsung. Tapi kalau yang di sini, ini seperti ini. Ln Y dikurang ln X sama dengan C. Nah, yang ini dari sini ke sini ini menggunakan sifat ln, ya kan, ln Y, ln A dikurang ln B itu akan sama dengan ln dari A per B. A per B. Kalau ln A tambah ln B itu sama dengan ln A kali B, ya kan, menggunakan sifat itu. Kemudian yang ini kenapa berubah jadi ln? Karena kan ini konstanta yang belum diketahui. Ya, jadi C yang di dalam ini sebenarnya C yang berbeda. Jadi kita anggaplah C ini sama dengan satu ln dari C yang lainnya. Anggaplah ini C1, ini C gitu ya. Kemudian ini sama-sama ln, ya kalau sifat ln ya.
Kalau ln A sama dengan ln B, sebentar, kita hapus. Kalau ln A sama dengan ln B, maka A-nya sama dengan B gitu ya. Ini sifat ln juga. Maka ini karena ln Y per X sama dengan ln C, maka bisa kita simpulkan Y per X-nya sama dengan C. Nah, ini dia. Ini tadi ya. Y per X sama dengan C. Atau bisa kita tulis Y sama dengan CX. Jadi solusi dari persamaan diferensial X dy kurang Y dx sama dengan 0 itu adalah Y sama dengan C kali X. Ini dia penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Nah, bagaimana jika si variabel itu tidak bisa kita pisahkan? Jadi kita tidak bisa menerapkan pemisahan variabel. Ada satu lagi metode, yaitu menggunakan substitusi Y sama dengan Vx. Tuh, ini dia. Nah, cuma syaratnya kita bisa menggunakan metode ini jika persamaan diferensialnya itu adalah persamaan diferensial yang homogen. Apa itu persamaan diferensial homogen? Persamaan diferensial homogen itu yang derajat si masing-masing suku persamaan diferensialnya itu sama. Jadi lihat perkaliannya atau pangkatnya, lihat derajat masing-masing sukunya itu apakah sama. Jadi kalau misalkan derajat 1 berarti derajat 1 semua. Ini dia, metode substitusi ini digunakan pada persamaan diferensial homogen yang mempunyai dua variabel yang tidak dapat dipisahkan secara langsung gitu ya. Ini tadi. Kemudian cara menyelesaikannya itu kita ubah variabelnya. Kita ubah variabelnya dengan mensubstitusi Y sama dengan Vx. Tapi di sini juga ada catatan bahwa kita perlu turunan ini dulu. Ini juga perlu kita butuhkan nanti dalam penyelesaian kita. dy dx sama dengan V tambah X tambah dikali dv dx. Ini diperoleh dari turunan V kali X ini tadi, menggunakan aturan kali ya pada turunan. Kemudian dengan substitusi persamaan homogen diubah menjadi bentuk-bentuk variabel terpisah X dan Y. Jadi kita substitusi, ini nanti kita substitusi, ini juga nanti kita substitusi, bukan substitusi, kalau ini nanti kita samakan terhadap persamaan diferensial kita. Kemudian nanti sudah diperoleh satu persamaan diferensial baru dalam variabel X dan V. Nah, dari situ baru kita lakukan metode pemisahan variabel, tapi variabelnya X dan V. Nanti pada saat di akhir, setelah diperoleh solusi dalam bentuk X dan V, maka V-nya kembalikan lagi ke bentuk semula. V di sini adalah berarti dari sini Y sama dengan Vx, berarti V adalah Y per X ya. Jadi ganti V itu kembalikan lagi ke dalam bentuk Y per X. Jadi diperoleh persamaan diferensial, solusi persamaan diferensialnya dari sana. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh. Jadi diberikan persamaan diferensial dy dx sama dengan X tambah 3Y per 2X. Nah, di sini ini terlihat ya, ini persamaan diferensial homogen. Dari mana terlihatnya? Ini lihat masing-masing sukunya, ini derajat 1, ini derajat 1, ini juga derajat 1. Berarti ini persamaan diferensial homogen berderajat 1 gitu ya. Ini dia persamaan diferensial homogen. Ini tidak bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel. Mungkin nanti bisa silakan kalian coba, bisa nggak nih dipisahkan variabelnya. Tapi kalau yang saya cari ini tidak bisa dipisahkan variabelnya, maka dalam hal ini kita lakukan substitusi Y sama dengan Vx, di mana V di sini adalah fungsi X. Ini yang awal, ini sebenarnya tadi sudah kita bahas, kita butuh si dy dx dari si V kali X ini dulu. Maka kita punya satu persamaan lagi, dy dx kita adalah V tambah X kali dv dx ya. Ini perlu jadi catatan kita. Kita butuh ini nanti, kita butuh persamaan ini nanti. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan Vx ini ke dalam persamaan diferensial kita yang di awal. Persamaan diferensial kita di awal tadi ini ya, X tambah 3Y per 2X. Y-nya kita ganti dengan Vx, maka kita peroleh ini, X tambah 3Vx per 2X. Maka ini X-nya kita keluarkan, berarti di dalam tinggal 1 tambah 3V per 2X, ini ada X, di atas ada X, berarti tinggal ini dia. 1 tambah 3V per 2.
Ya, jadi ini hasil dari penyederhanaan dari persamaan yang sebelumnya, dari yang ini, fungsi yang sebelumnya. Oke, kemudian kita punya persamaan baru lagi ini. Jadi kita samakanlah, kita punya persamaan d dx yang pertama yaitu v tambah x dv dx. Kemudian d dx yang kedua ada 1 tambah 3v per 2. Nah, kita samakan, ini kan sama-sama d dx nih. Nah, ini kita samakan berarti v tambah x dv dx itu sama dengan 1 tambah 3v per 2. Nah, ini dia jadinya. Kita punya persamaan baru, v tambah x dv dx sama dengan 1 tambah 3v per 2. Kita selesaikan ini. Ini V-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Tadi kan yang sebelum ini di sini. Di kiri, kita pindahkan ke kanan. Berarti dia jadi negatif. Ya, berarti di kiri tinggal X dV dx sama dengan 1 tambah 3V per 2 dikurang V. Kemudian ini diselesaikan. Dapatlah X dV dx-nya adalah 1 tambah V per 2. Kemudian ini mengelompokkan pemisah, kita melakukan pemisahan variabel di sini ya. Ini dipindahkan 1 tambah V per 2 kita pindahkan ke kiri, X kita pindah X per dx ini kita pindahkan ke kanan. Berarti ini dibalik. Ya kan, ini kalau ini ke kiri berarti ini jadi 2 per 1 tambah V dikali dV. Kemudian X per dx kalau dipindah ke kanan berarti dibalik 1 per X dx. Seperti ini. Kemudian, ini kan sudah terpisah ya variabelnya. Yang di kiri ini variabel V saja semuanya, di kanan ini adalah variabel X saja. Kalau sudah terpisah seperti ini, maka kita bisa mengintegralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas, ini dia integral 2 per 1 tambah V dV sama dengan integral 1 per X dx. Maka hasil integralnya adalah 2 ln 1 tambah V sama dengan ln X ditambah C. Ini C-nya C gabungan. Seperti bahasan kita sebelumnya ya. Kemudian ini kenapa jadi seperti ini? Ini karena sama-sama ln ya. Ini duanya pindah ke sini, ya kan? Ini 2 ln 1 tambah V itu kan sama dengan ln 1 tambah V dikuadratkan. Kemudian ini ln X, ini C, kita anggaplah ini ln dari satu C yang baru. Jadi ln C, ln X ditambah ln C itu sama dengan ln X dikali C atau ln C dikali X. Gitu ya. Nah, sama-sama ln. Yang di kiri ln, di kanan ln, berarti yang di dalamnya sama. Menggunakan sifat tadi, ln A sama dengan ln B, maka A sama dengan B ya. Maka jadi kita dapat 1 tambah V dikuadratkan itu sama dengan C dikali X. Nah, dari sini kita substitusikan kembali. Kita kembalikan lagi si nilai V-nya. V-nya itu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk Y per X. Maka kita kembalikan ini ke dalam Y per X, kita peroleh 1 tambah Y per X dikuadratkan sama dengan CX. Atau kita bisa tulis jadi X tambah Y dikuadratkan sama dengan CX pangkat 3. Jadi ini yang menjadi solusi dari persamaan diferensial yang diberikan di awal tadi. Contoh berikutnya mungkin masih kurang paham, masih kurang mantap pemahamannya untuk contoh sebelumnya. Kita kasih contoh satu lagi. Misalkan persamaan diferensial kita ini. Nah, dari sini nih, ini apakah dia homogen? Kita cek dulu, kita lihat derajatnya masing-masing sukunya. Ini derajat 2, ini derajat 2, ini juga derajat 2. Jadi ini bisa kita katakan sebagai persamaan diferensial homogen. Maka kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode substitusi Y sama dengan Vx. Ya kan? Ini bisa kita gunakan ini. Bagaimana menyelesaikannya? Ya udah, pertama kita substitusi dulu Y sama dengan Vx ke persamaan ini. Maka kita peroleh X kuadrat tambah, ini kan Y-nya Y kuadrat ya, maka jadi Vx dikuadratkan, kemudian dibagi X dikali Y, Y-nya ganti Vx, X kali Vx. Kemudian diperoleh jadi X kuadrat tambah, ini Vx dikuadratkan berarti dapatnya V kuadrat X kuadrat. Dibagi dengan Vx kuadrat. Lihat nih, masing-masing sukunya punya X kuadrat, punya X kuadrat. Di bawah ada X kuadrat. Berarti habis ya, habis sisanya tinggal 1 tambah V kuadrat per V. Kemudian kita punya tadi hasil diferensial dari Y sama dengan Vx ya, yaitu V tambah X dV dx. Nah, hasil diferensial itu kita samakan dengan diferensial yang ini, persamaan diferensial yang ini. Maka kita peroleh V tambah X dV dx sama dengan 1 tambah V kuadrat per V.
Yang ini kita selesaikan, kita lakukan pemisahan variabel, kita integralkan, kemudian hasil integralnya kita kembalikan lagi V-nya ke dalam bentuk semula, yaitu ya dalam bentuk Y per X. Ini kita pindahkan ke kanan, si V-nya berarti X dV dx sama dengan 1 tambah V kuadrat per V dikurang V. Ini diselesaikan. Ini selesaikan, dapatlah X dV dx sama dengan 1 per V. Nah, ini pisahkan variabelnya, kita integralkan kedua ruas, maka didapat setengah V kuadrat sama dengan ln X ditambah C. Atau, ini setengah V kuadrat sama dengan ln X tambah C. Kemudian si V-nya, oke, ini ada yang kurang di sini. Ini maksudnya kembalikan V-nya ke dalam bentuk Y per X ya. Y per X. Kembalikan lagi ke dalam bentuk Y per X, maka diperoleh persamaan diferensial kita jadi, solusi persamaan diferensial kita jadi setengah Y per X dikuadratkan sama dengan ln X ditambah C. Atau ini kan sama-sama dikali 2, kedua ruas, ini kali 2, ini kali 2, setengahnya habis, ini jadi 2 ln X tambah C, 2C atau C1 ya, dengan C1 itu sama dengan 2C. Ini jadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 2 ln X tambah C1, atau sama dengan ini, Y kuadrat sama dengan X kuadrat, ya, X kuadratnya, kedua ruas kita kalikan, sama-sama kita kalikan X kuadrat, yang di kiri habis, yang di kanan jadi kali X kuadrat, yang ini jadi ln X kuadrat ya, dari di sini 2 ln X itu sama dengan ln X kuadrat, ditambah dengan C. Ini yang menjadi solusi dari persamaan diferensial kita. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita bahas dulu sampai sini ya. Mungkin nanti untuk next video kita bahas tentang persamaan diferensial eksak dan tereksak dan metode faktor pengintegralan. Oke, mungkin kalau jika ada yang kurang bisa ditambahkan lagi di kolom komentar, bisa jadi perbaikan untuk berikutnya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.